dikenal memiliki banyak pejuang yang menorehkan kisah heroik saat zaman penjajahan Belanda. Salah satunya Nyimas Gamparan yang terkenal dengan Perang Cikande Udik pada tahun 1836. Tak banyak yang tahu jika di Kampung Kadu Kacapi, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdapat sebuah petilasan tempat berkumpul mengatur strategi perang melawan Belanda yang dipimpin oleh Panglima Perang Wanita era Kesultanan Banten. Kampung itu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah, baik dari dalam maupun luar Pulau Jawa, seperti Palembang, Bengkulu, Lampung, Aceh, dan Riau pada waktu-waktu tertentu. Tak mudah memang menemukan lokasi petilasan Nyimas Gamparan. Jika dari arah Jalan Raya Palima Cinangka atau Palka, Desa Tanjung Sari, di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Serang terdapat sebuah gang yang juga terpasang pelang petunjuk arah menuju petilasan yang dibuat pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari gang di bahu jalan tersebut dibutuhkan jarak tempuh sekitar 500 meter hingga menemukan kantor Desa Tanjung Sari. Dari kantor desa terdapat jalan desa yang berbatu dengan jarak sekitar 300 meter ke lokasi petilasan. Perjalanan ke lokasi tersebut hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki karena kondisi jalan setapak berupa anak tangga yang rusak. Di tengah perkebunan ada sebuah bangunan berdiri kokoh. Itulah petilasan Nyimas Gamparan. Di dalam bangunan petilasan terdapat 2 ruangan. Satu ruangan untuk para peziarah, satu ruangan lagi tempat yang tertutup kain kafan. Konon, disitulah posisi Nyimas Gamparan duduk saat menyebarkan syiar Islam dan berkumpul mengatur strategi perang kepada masyarakat. Waktu itu, Nyimas Gamparan juga meminta masyarakat untuk tidak percaya kepada Belanda agar tidak mudah diadu domba, kata Muhammad Gozi atau biasa disapa Abah Gozi, sesepuh desa Tanjung Sari. Selain petilasan, terdapat juga sumur Ciwasiat yang terletak di bawah bangunan petilasan. Lokasinya dekat aliran sungai. Sumur berdiameter 30 cm yang terbentuk di tengah bongkahan batu tersebut diyakini mampu memberikan karomah kepada siapapun yang meminum, berwudu, ataupun mandi di sumur tersebut. Konon, jika seseorang mengambil air dari sumur Ciwasiat, tetapi kondisi air sedang surut, menandakan rezeki orang tersebut akan sulit. Sebaliknya, jika kondisi air penuh, rezeki orang yang mengambilnya akan melimpah. Banyak para peziarah yang membawa air sumur itu untuk kesembuhan penyakit atau kesuksesan hidup, kata pria paruh baya itu. Gozi menambahkan, Nyimas Gamparan juga meninggalkan peninggalan berupa alat musik gamelan, berupa gambang caning dan gong suprayoga. Kedua peninggalan tersebut dahulunya digunakan Nyimas Gamparan untuk memanggil masyarakat agar berkumpul di kediamannya. Menurut sejarawan Banten, pasca dihapuskannya Kesultanan Banten pada 1813 di era Sultan Muhammad Syafiyuddin, keluarga Kesultanan Banten melakukan diaspora atau penyebaran ke berbagai wilayah di Indonesia. Istilah itu juga diartikan sebagai pembuangan Nyimas Gamparan ke luar Pulau Jawa. Penyebaran itu terjadi karena kebijakan politik Belanda yang menghapus sistem kesultanan di Banten. Tak hanya itu, berbagai tekanan serta persekusi pun kerap dilakukan Belanda kepada anggota keluarga kesultanan. Selain itu, pemerintah Belanda pun menyita aset-aset keluarga Kesultanan Banten yang ada di berbagai wilayah Banten. Nyimas Gamparan pun menyimpan dendam kepada Belanda atas peristiwa penghapusan Kesultanan Banten tersebut. Pada 1836, Nyimas Gamparan kembali ke Banten dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Secara diam-diam, ia memobilisasi massa untuk melawan Belanda. Pemberontakan yang dipimpin Nyimas Gamparan ini jauh lebih dahsyat dan masif daripada pemberontakan Geger Cilegon pada tahun 1888. Perlawanan Nyimas Gamparan tersebut dikenal dengan perjuangan Cikande Udik. Karena lokasi epicentrum pergerakannya di Kecamatan Cikande bagian timur sangat merepotkan Belanda. Bahkan, seorang tuan tanah Belanda yang menguasai lahan yang terbentang dari Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sampai Kecamatan Maja Kabupaten Lebak tewas terbunuh beserta keluarganya. Kemarahan Nyimas Gamparan semakin memuncak tatkala ia menemukan penindasan dilakukan kepada rakyat Banten. Penindasan itu terjadi semakin keras tak berperi kemanusiaan ketika Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel yang menopang kebijakan lainnya yaitu pembangunan jalan anyar sampai Pandarukan. Kebijakan yang menindas rakyat Banten ini terjadi ketika Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal pemimpin pemerintahan kolonial Belanda. Tak tahan melihat penderitaan rakyat Banten yang kian hari kian ditindas oleh Belanda, maka Nyimas Gamparan dengan tekad kuat
dan bulat mengubarkan perlawanan kepada Belanda. Ia memimpin 30 milisi perempuan melakukan pemberontakan kepada Belanda. Peperangan demi peperangan terus dilakukan oleh Nyimas Gamparan dalam melawan Belanda. Perang tersebut terjadi di berbagai wilayah di Banten secara terus-menerus dalam skala yang masif. Bahkan, perang besar terjadi pada tahun 1836 yang terkenal dengan sebutan pemberontakan Cikande Udik, di mana dalam perang ini pasukan Nyimas Gamparan berhasil membuat pasukan Belanda mengalami kekalahan. Pasukan Nyimas Gamparan merupakan pasukan yang tangguh dalam berperang karena pasukan ini memiliki semangat yang tinggi, militan, dan disiplin. Nyimas Gamparan sendiri memiliki kemahiran ilmu bela diri dan kesaktian kanuragan, sehingga pasukannya pun memiliki kelebihan serupa di bawah arahan Nyimas Gamparan. Selain keterampilan bela diri serta kesaktian kanuragan, pasukan Nyimas Gamparan pun lihai dalam menerapkan strategi perang gerilya, di mana pergerakannya tak bisa ditebak oleh pihak Belanda. Pasukan gerilya ini mampu berpindah-pindah secara cepat dan memiliki tempat persembunyian yang tak terdeteksi oleh Belanda. Tercatat oleh sejarah pasukan Nyimas Gamparan ini bermarkas di Balaraja atau Tangerang dan memiliki tempat persembunyian di daerah yang tak bisa dijangkau, yaitu di Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Tangerang. Peperangan demi peperangan terus berlangsung sehingga Belanda mengalami kekalahan. Kekalahan ini bahkan membuat Belanda mengalami kerugian materi karena menguras uang yang banyak. Kondisi yang tak menguntungkan Belanda ini membuat Belanda memutar otak dalam menumpas perlawanan Nyimas Gamparan. Strategi demi strategi pun banyak dilakukan Belanda, sampai pada akhirnya karena ketidaksanggupan tentara kolonial menghadapi pasukan Nyimas Gamparan, Belanda kemudian memperlakukan politik pecah belah, yaitu dengan cara memakai kekuatan pribumi untuk melawan pasukan Nyimas Gamparan. Strategi Belanda ini dilakukan dengan cara meminta bantuan Raden Tumenggung Kartanata-Negara yang saat itu menjadi demang di wilayah Jasinga Bogor untuk menumpas perlawanan pasukan Nyimas Gamparan dengan imbalan kekuasaan di Rangkasbitung. Maka Raden Tumenggung Kartanata-Negara ini menyanggupinya. Peperangan pun terjadi antara pasukan Nyimas Gamparan dengan pasukannya Raden Tumenggung Kartanata-Negara. Strategi yang diterapkan Belanda ini akhirnya terbukti tepat, karena dalam akhir peperangan, pasukan Kartanata-Negara berhasil mengalahkan pasukan Nyimas Gamparan. Belanda dengan cara liciknya berhasil mengalahkan pasukan Nyimas Gamparan sehingga perlawanan dan pemberontakan berhasil dipadamkan. Kendati perlawanan Nyimas Gamparan ini berhasil dipadamkan, namun kisah peperangan ini selalu membekas di hati masyarakat Banten. Kisah perjuangan Nyimas Gamparan ini selalu dikenang sebagai perlawanan gagah berani dalam menentang kolonialisme Belanda. Sampai saat ini, masyarakat Banten selalu menghormati Nyimas Gamparan yang telah banyak berjasa dalam membela rakyat Banten. Hingga kini, petilasan Nyimas Gamparan selalu diziarahi oleh masyarakat. Petilasan ini berlokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perjuangan para perempuan pribumi dalam menyerang balik Belanda merupakan sebuah perjuangan yang tidak dapat disepelekan. Indonesia memiliki banyak sekali pejuang-pejuang wanita pada masa itu. Hanya saja tidak semua nama yang tercatat dalam sejarah. Nyimas Gamparan adalah salah satu nama pendekar wanita yang tertulis dalam sejarah. Nama dan perjuangannya selalu dikenang, khususnya bagi warga Banten. Nyimas Gamparan merupakan seorang perempuan yang berani dalam menentang sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Di tahun 1829 sampai 1830, ia memimpin 30 milisi perempuan dalam pemberontakan Belanda di daerah Jasinga, Cikande, dan Balaraja. Walaupun perlawanannya dipadamkan oleh demang Jasinga Raden Tumenggung Kartanata-Negara yang diiming-imingi menjadi penguasa di Rangkasbitung oleh Belanda, Nyimas Gamparan beserta 30 milisi perempuan lainnya sebelumnya mampu membuat Belanda kewalahan menghadapinya karena tempat persembunyiannya yang sulit ditemukan. Dalam jurnal Chandra Sakala, ada satu daerah yang menjadi persembunyian orang-orang Balaraja ketika zaman Ngeli atau hijrah, yaitu di Desa Kubang, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten. Banyak orang Balaraja meyakini bahwa Ngeli ke daerah tersebut susah dilacak oleh tentara penjajah karena letaknya berada jauh di pedalaman.